Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Siap belajar ya. Sekarang kita akan belajar tentang SPDB. Materinya tentang tari kreasi. Kalian siapkan ya alat tulis kalian. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, di antaranya tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi temporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tertentu. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Contoh tari tunggal. Yang pertama, tari merak. Tari merak berasal dari Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden C.C. Sumantri. Yang kedua, tari kelana topeng. Tari kelana topeng ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari kelana topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema tarian ini mengambil cerita dari Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewendana sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Tari berpasangan. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh dua orang penari. Contoh tari berpasangan. Yang pertama, tari piring. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari piring dipentaskan pada saat panen sebagai rasa syukur. Sesuai perkembangan saat ini, dipentaskan di acara penting seperti pernikahan. Tari ini dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra-putri. Yang kedua, tari serampang 12. Tari serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu, seperti daerah Sumatera Utara atau Melayu Deli, Sumatera Barat atau Ranah Minang, dan Riau atau Pekanbaru.
Tari ini merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan sejenis atau putra dengan putri. Yang ketiga, tari payung. Tari payung ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan perlengkapan payung. Payung lebih digunakan untuk penari laki-laki, sedangkan penari wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Tarian ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari kelompok. Tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 orang penari. Contoh tari kelompok. Tari Bedaya Ketawang. Tari Bedaya Ketawang ini merupakan tarian sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah, atau Keraton Solo. Pementasan dilakukan 1 kali dalam setahun, yakni ketika upacara penobatan Raja Baru atau penobatan Raja atau Sunan. Tari ini diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana, tata rias, serta gerak tarian yang sama. Tari Serimpi. Tarian ini merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari Serimpi yang sudah banyak dipentaskan ini memiliki gerak lemah gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi. Kelemah lembutan ragam gerak yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Tari Pakarena. Tarian ini berasal dari Sulawesi Selatan, yang diiringi alat musik 2 kepala drum atau gandrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau kuik-kuik. Tarian ini dimainkan oleh 4 orang penari perempuan. Pertama kali dimainkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1903. Unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung, sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari sebagai berikut. Yang pertama, gerak. Serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Yang kedua, tata busana. Tata busana meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata rias. Penari harus merias wajahnya dalam pertunjukan suatu tarian. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai karakter tarian yang dibawakan. Yang keempat, iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari berupa permainan alat musik modern atau tradisional. Yang kelima, properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Yang keenam, tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan disebut dengan panggung. Pentas tari ada 2 pentas, tari tertutup dan tari terbuka.
Tugas kalian hari ini adalah meringkas materi tari kreasi pada video ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.